Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 23 Juli 2021 di hari terakhir di minggu ketiga bulan Juli. Spesial banget. Kenapa sih? Karena market ditutup dengan luar biasanya. Saya pun kaget gitu. Kalau Anda tonton morning briefing kemarin, ya, kalau Anda tonton morning briefing kemarin, saya bilang market harusnya naik nih. Tapi saya pribadi tidak expect akan di breakout karena kita tahu bahwa area 6100 ke atas sampai ujungnya 6134 itu area yang dari kemarin dengan kondisi gimana pun gak ketembus. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Butuh 7 kali retest untuk bisa jebol. Nah, cuman jebolnya pun belum confirm. Loh, kok gitu? Ya karena untuk memastikan emiten atau suatu indeks breakout atau tidak, kita butuh yang namanya confirmation atau yang namanya konfirmasi. Nah, nanti kita akan cerita di belakang terkait apa yang terjadi dengan market, sektor apa nih kalau marketnya bisa bullish yang bisa kita manfaatkan untuk swing trade atau fast trade. Oke, jadi pastikan Anda tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum itu, sesuai transparansi seperti biasa, saya akan share kita punya trade dan di hari ini. Jadi sebenarnya market bullish sebanyak ini pun jujur kita biasa saja ya. Artinya enggak profitnya sampai ada sih beberapa emiten profit luber gitu. Kayak contohnya BNBA gitu kan sempat naik lagi ke TP2 jual sebagian. Nah, tapi sebenarnya nggak ada beda antara market hari ini atau market hari kemarin. Kita tetap trading konsisten sesuai trading plan. Bahkan ada juga emiten kita yang malah kena banting. Loh, jadi lucu ya. Loh, Om, kok market 1,78 kok rekom lu malah turun? Nah, mungkin ada berpikir seperti itu. Ya nyatanya seperti itu. Karena di setiap market naik pun, ya di setiap market naik pasti ada yang turun. Di setiap market turun pasti ada yang naik. Jadi santai. Tapi kita belum hitung ke dalam cut loss karena kita ada yang namanya plan penyelamatan. Jadi kita ini di VVIP akan bantu cover. Ya, jadi kalau ada plan-plan yang gagal tapi sebenarnya emitennya masih prospek, kita akan buat plan baru. Gitu. Jadi kita akan nyelamatin menggunakan beberapa teknik yang sering diajarkan. Ya, sehingga untuk sekarang tidak dianggap cut loss. Nanti saya cerita kalau plannya sudah berakhir, entah itu cut loss atau TP, nanti saya info sesuai transparansi. Oke, nah sekarang TP pertama kita adalah menu swing. Ya, jadi ini channel menu swing. Sebenarnya PNBS sudah kita publish di 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ya, cuman kenapa saya ambil screenshot tanggal 22? Karena kita ada sedikit perubahan target price. Karena waktu itu saya lihat wah marketnya potensi waktu itu kan PPKM gitu kan, PPKM kata mau diperpanjang dan sebagainya gitu kan, lalu lihat kondisi market juga sehingga saya meralat sedikit area TP. Jadi area TP-nya sedikit lebih turun, ya turun sedikit dibandingkan TP awal. Nah cuman karena TP berikutnya masih prospek, saya mohon maaf ini saya saya blur ya, saya block teman-teman ya. Jadi karena TP-nya kita masih bisa pakai. Nah, jadi update PNBS area SOS. Jadi awalnya tuh kita beli di 150, beli lagi di 140, lalu sempat rebound ke 145, kita jual lagi. Lalu dikasih kesempatan lagi turun 2 hari yang lalu, kita serok lagi. Nah, rata-rata kita di 142 ke bawah. Bahkan banyak banget teman-teman yang dapat di 140 ke bawah. Sekarang kita tinggal duduk manis, teman-teman. Ya, jadi kalau mungkin sekarang lagi, wah PNBS di pom-pom nih, bidnya tebel banget nih. Mungkin teman-teman lihat gitu kan. Bidnya 6 juta lot loh dan sebagainya. Wah, bandar masuk dan sebagainya. Kita sudah entry dari 140. Ya, kita mungkin salah satu yang cicil. Jadi ketika PNBS-nya koreksi, kita nampung. Saya nampung pakai account A, account B, cicil. Karena memang prospeknya bagus dan menusik. Ya, jadi profit ya sekitar 5-10%. Itu profit pertama. Ya, ini rekom resmi ya. Oke? Lalu yang kedua, ya ini adalah rekom yang nggak resmi tapi saya share di channel harian sebagai bentuk semacam pantauan saham gitu. Nah, jadi waktu itu di tanggal 19, ya bank-bank kecil waktu itu pada gerak. Saya bilang, wah baca belum gerak banyak nih. Ya, max buy 430,
Anda bisa cek lah ya untuk baca. Ini PNBS bagus banget ya. Baca di tanggal 19 kan masih di sini nih. Ya, 19 di sini. Bahkan sempat low ke 418, MACD 430, tadi naik ke 458 bahkan. Profit ya mungkin di sekitar 5%. Ya, banyak nih. Saya ada beberapa share lagi, cuman belum ada yang kena TP lagi sih. Mungkin besok hit TP nanti saya share. Ya, lalu ada satu lagi saya lupa, itu Sen. Itu rekom resmi kita, cuman karena antriannya cuman kejemput satu harga, ya, area saya kan biasa area belinya tuh ada 3 sampai 4 harga. Nah, karena cuman kejemput satu harga dan nggak semua dapat, saya nggak rekap nih. Ya, saya nggak screenshot, tapi ada. Itu Sen. Ya, Sen pun tadi kita hit TP. Jadi buat teman-teman yang mau join VVIP silakan, karena nih saya kasih bocoran. Mungkin di bulan Agustus kalau jadi kita akan buat project baru. Jadi kita sementara ini VVIP ada satu project yang masih ongoing. Itu adalah project Tech Stock. Saya sudah spoil bahwa PTS ini, project Tech Stock singkatannya, PTS ini mewadahi emiten-emiten sektor teknologi yang prospectable. Kita share area beli, kita bantu kawal gitu kan, dan hampir 80-90% itu sudah profit puluhan persen, bahkan ada yang multi bagger dari semenjak start kita rekom. Ya, sorry, nggak multi bagger. Sorry ya, saya ralat, bagger bukan multi. Ya, mungkin OTW multi tapi bagger. Nah, lalu next projectnya apa? IPO, teman-teman. Jadi, saya pikir wah IPO ini banyak banget hal menarik yang bisa teman-teman pelajari. Apalagi dengan adanya IPO akan sangat mudah. So, nanti di VVIP saya akan buat project IPO. Kita akan sama-sama, yuk, bareng-bareng yuk. Kita spekulasi, kita ikut IPO ini kawal bareng-bareng, dapat bareng-bareng, nanti kita TP bareng-bareng. Nah, itu projectnya mungkin akan saya rampungkan di Agustus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yuk, buat yang mau join silahkan ya, daripada Anda bingung, wah gue harus masuk apa nih, sahamnya udah pada naik nih, gue bingung dan sebagainya. You better join. Coba aja 1 bulan. Ya kalau nggak cocok, it's okay, nggak usah perpanjang. Atau yang mau investasi, seperti yang saya bilang sebelum marketnya bullish, ya sebelum marketnya rally sampai akhir tahun, yuk mumpung banyak sahamnya yang masih pada di bottom, Anda bisa manfaatkan join VVIP Silent Investor untuk kuartal 2. Oke, untuk member VVIP Silent Trader Anda akan dapat diskon. Ya, untuk detail lebih lanjut tanya ke staff Silent. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan bahas dulu market. Ya, breakout. Jadi, kalau penentuan breakout atau tidaknya itu di candle ini. Ya, candle tertinggi. Oke ya. Jadi, candle tertinggi di mana di sini? Ini nggak bisa presisi ya, teman-teman ya. Karena dia nggak otomatis gitu. Kalau trading view, kadang kita salah selisih harga, dia nanti adjust. Nah, cuman di Mirai kan nggak bisa adjust tuh. Jadi ya mungkin di angka ininya agak nggak mirip. Nah, kalau kita tarik, ini high-nya di 6134,882. Ini adalah angka yang harus di breakout. Ya. Nah, cuman kenapa saya bilangnya 6100 ke atas? Karena ini area. Jadi, resisten atau support itu merupakan range harga. Tidak dalam satu harga. Cuman, kalau untuk penentuan breakout selalu ambil yang paling atas. Nah, makanya 6134 jadi penentu, dan dijebol, tapi jebolnya menjelang closing. Ya, jadi closing itu di push. Lalu pertanyaannya, ada apa, Om? Coba teman-teman chat di kolom komentar deh. Kira-kira apa sih yang mendasari kok bisa market kita breakout? Padahal pandemik ini belum kelar loh. Wave 2 pun belum kelar loh. Kasus aktif kita ya saya sih doa cepat turun. Tapi kita realistis per sekarang kan kalau nggak salah kasus aktif masih di atas 500.000. Ya, suspek spesimen masih 100 sampai 200.000. Oke, cuman memang data dari beberapa hari terakhir COVID sudah mulai membaik nih. Tingkat sembuh sama tingkat kasus barunya itu udah nggak beda jauh. Jadi memang mungkin udah ada perbaikan. Nah, coba cek di kolom komentar. Cuman saya berekspektasi begini ya. Apa namanya? Saya bahas per hari ini deh. Ya. Saya bahas per hari ini deh. Hari ini kalau kita comparison ya, ke market luar, semua bullish. Bahkan negara tetangga kesayangan kita yang sudah menyatakan COVID itu kayak flu biasa. Ya.
Singapura itu naik 1,2%. Oke, belum lagi Hong Kong itu naik 1,8%. Jadi semua hijau. Ya bahkan per sekarang pun Dow Jones Futures masih hijau. Ya, per sekarang saya update Euro pun opening hijau. Oke, jadi semua hijau. Nah, jadi faktor regional mendukung. Lalu kalau kita lihat asing hari ini juga mendukung banget. Karena hari ini marketnya naik merata hampir ke semua sektor. Ya, hampir merata ke semua sektor. Market masuk total hampir 700-800 miliar. Coba kita cek ya. Oke, pertama distribusi MTech, DMMX. Nanti saya akan coba singgung MTech ya, karena menarik nih. Oke, dari sekarang deh. MTech. Rumornya sudah dapat ya. Saya pribadi nggak ikut Bukalapak gitu kan IPO-nya. Nah, mungkin teman-teman udah dengar bahwa wah, gua input 1M om. Masuk 1M. Tapi 1M-nya nggak dapat. Cuma dapat 1 juta gitu, 0,1%. Jadi waktu periode book build waktu di tanggal 9 sampai 19 itu kan market tertekan tuh. Karena memang ada isu mereka pada jualan saham-sahamnya demi ikut Bukalapak. Nah, sekarang Bukalapaknya udah dapat penjatahan, misalnya cuma dapat 1 juta dari 1M misalnya. Ya 99,99% dibalikin tuh. Ya 99,9%. Nah, uangnya mereka jual, ya mereka masukin lagi ke saham. Itu pertama. Jadi itu bisa jadi katalis sebenarnya. Karena kemarin market tertekan gara-gara si buka, sekarang market balik lagi. Karena nggak semua dapat, udah gua entry aja saham lain deh. Nah, salah satu yang mungkin dilirik MTech. Kenapa? MTech induknya. Bukalapaknya naik sebagai anak, MTech dapat jatah secara fundamental, secara finance itu bisa dihitung. Ya. Bukalapaknya misalnya dari rugi nanti bisa mencatatkan untung, MTech dapat untung. Karena konsolidasi semua anak digabungin laporan usaha di total dikonsolidasi masuk ke laporan keuangan MTech. Yang untung MTech sebagai induk. Nah, dari sini teman-teman atau mungkin investor akan realize, wah, gua nggak dapat buka, udahlah gua HK MTech. Makanya MTech menarik. Saya kemarin udah bahas ya, MTech secara teknikal pasti rebound. Dan langsung closingnya bagus, 25.90 naik 7%. Nggak usah lihat asing. MTech setiap hari asingnya jualan, biarin aja. Ya. Lalu yang menariknya ialah di BABP. Gitu, BABP kemarin sudah disinggung juga, asing masuk mulu. Ada apa nih? Ya, BABP kan bank digital ya. Udah mulai transform untuk bank digital. Ya, dia udah mulai coba digital banking gitu. Katanya nasabah 5 menit jadi akunnya dan sebagainya. Ya. Asing masuk di sini ya mungkin bisa jadi karena prospek, bisa jadi karena digoreng. Cuman hati-hati, yang namanya MNC Group kalau nggak pinter-pinter atur titik entry bahaya. Ya menurut saya cukup bahaya untuk MNC Group. Tapi asing inflow-nya banyak, hampir 300 miliar ya. Berapa sih ini? 300 miliar ya. Ini besar sekali. Ya, besar loh. Dan menurut saya bagus. Coba kita cek ya. BABP. EP ya, setahu saya EP yang masuk nih. Harga belinya bahkan di atas ya, EP, SQ, YP itu di atas. Atau kalau kita hitung dari kemarin, coba kita bedah nih, biar Anda juga bisa tahu gitu. Oke? EPMG ini udah akum dari kemarin dengan total akumulasi di 353. Atau kalau kita mundurin lagi nih, dari periode sideways atau dari awal bulan deh. Ya siapa tahu EP ada akum juga kan. 1 juta lot di harga 337. Ya jadi kita bisa patokan mungkin rata-rata di 337. Ya. Berarti kita bisa bilang BAPP masih prospek karena harga sekarang 346. Kalau sampai dibawa ke 337 ke bawah, rugi. 1 juta lot di 337 itu hampir 100 juta, 300 miliar mungkin ya. Oke, kalau nggak salah mungkin 300 miliar kali ya. Oke, jadi Anda hitung aja, intinya adalah modalnya besar sekali. Ya, batas 337 nih. Nah, maka dari itu saya info gini aja deh buat Anda.
Batas cut loss di 300. Lagi dia kuat di atas 300, menurut saya masih prospek. Saya pun mungkin akan re-entry kalau BABP dikasih turun batas 300. Ya, gitu aja sih. Oke, ini karena tadi sekalian ya, kita bahas. Nah, BBCA, Adro, BRI, Telkom, ASI, Antam, MDKA, semua blue chip masuk. BBCA pun bahkan injek 130. Jadi kenaikan market ini disuplai sama banking naik, blue chip saham-saham blue chip yang lama naik, sektor-sektor naik, kemarin properti hari ini naik, construction dari kemarin sudah naik, lalu batu bara yang lagging banget udah pada naik, bisa jadi watchlist. Lalu kayak MTech, Arto, ini market cap baru, penghuni Breeze. Ya, terutama batu bara ini ngangkat market juga dan inflow juga, jadi sehingga kenaikan hari ini cukup divalidasi. Ya, cukup divalidasi dari sisi foreign flow. Oke, karena merata dan asingnya masuknya pun merata. Nah, lalu kita akan cerita terkait apa itu konfirmasi. Om, maksudnya konfirmasi apa? Nah, dalam suatu istilah, ya, mungkin Anda sering dengar bahwa istilahnya pullback. Ya, retest. Jadi ketika ada suatu emiten atau suatu indeks breakout suatu resisten yang dia punya, maka dia perlu konfirmasi. Kalau saya biasanya menggampangkan 1 sampai 5 candle. Ya, 1 sampai 5 candle. Market harus bisa bertahan di resisten itu. Contoh. Saya akan balik waktu periode sini. Periode menjelang akhir Maret, waktu market lagi jelek-jeleknya. Di sini dia breakout ya, di candle ini nih, breakout dia. Nah, tapi waktu itu di morning briefing saya bilang, kita butuh konfirmasi. Berapa? 5 candle deh. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 candle di bawah resisten, batal. Apa yang terjadi? Bablas. Meskipun dia sempat coba naik lagi, tapi dia nggak bisa capai high ini, batal. Nah, sekarang sama kondisinya, candle yang saya lingkarin tadi sama candle yang ini nggak ada bedanya. Cuman bedanya di sini bullish marubozu banget, volumenya oke, foreign flow oke, sentimennya mungkin oke. Kenapa sentimen oke? Pertama, regional mendukung. Kedua, PPKM ini kalau potensi levelnya diturunkan dari misalnya level 4 ke level 3 dan seterusnya, kasus COVID makin membaik, akan jadi katalis positif. Jadi ada reason untuk kita bisa ada reason untuk bandar atau institusi atau big fund atau asing untuk entry ke market kita lagi. Jelas, COVID mereda. Itu kan suatu big issue banget untuk menggerakkan IHSG kita. Nah, jadi ada alasan. Cuman konfirmasi ya butuh konfirmasi. Nah, maka dari itu kita hitung aja 5 candle. Jadi kalau sampai 5 candle tidak bisa di atas 6134 atau minimal 6110-an, ya 6110 nih, bahaya. Ya, balik lagi, itu yang dinamakan false break. Tetapi kalau dia misalnya nih besok Kamis, Kamis masih naik lagi di sini. Besok Jumat ya. Lalu Senin minggu depan coba naik lagi. Ya, lalu misalnya Selasanya turun, Rabunya turun, Kamis minggu depan sentuh resist. Tapi Jumat, Senin, atau minggu depannya lagi naik lagi. Nah, di periode inilah, ya ini agak jadi ruwet ya. Nah, di periode inilah dinamakan pullback. Jadi dia naik, habis itu dia turun untuk meretest sekaligus mengkonfirmasi bahwa lu 6134, lu sekarang udah jadi support gua ya. Sehingga ketika support baru sudah di retest, sudah dikonfirmasi, maka prospek emitennya atau prospek suatu indeksnya akan naik lagi. Jadi kayak gini. Dia akan retest dulu. Itu bisa terjadi. Tapi kalau sampai bablas, udah bisa false break. Ya, itu bisa terjadi 50-50 sekarang ya. Bisa terjadi seperti itu karena memang kondisi marketnya ya belum pasti juga akan PPKM diturunin. Tapi kan kita doain terbaik. Ya, market itu selalu bergerak sesuai dengan ekspektasi market. Sesuai dengan ekspektasi para investor. Jadi kalau investor mengekspektasikan positif ke depannya, ya market bergerak naik. Udah, sesimpel itu.
Ya market price, discount, everything. Nah kalau kita lihat, memang dari awal dia sudah breakout, dia punya trend line. Trend line-nya sudah dikonfirm nih. Sudah 1, 2, 3, 4 candle. Jadi sebenarnya harusnya dia sudah breakout, dia punya trend line major. Dan mengkonfirmasi harusnya bullish continuation. Ini kita bahas dari sisi pattern ya. Lalu yang kedua, kalau kita gambarkan lagi, dia breakout, ada dua pattern nih. Kalau kita gambar dari sisi sudut pandang ini, dia lagi buat kayak semacam pennant ya teman-teman. Dia buat semacam pennant di breakout. Atau kalau kita gambar, dia buat head and shoulder, inverted head and shoulder di breakout. Jadi menarik nih, ada 2 pattern yang di breakout, ada 1 resistance kuat yang ditembus, ada trend line major yang ditembus. Nah ini tinggal tunggu konfirmasi. Kalau berhasil, 80% market akan bullish continuation. Ya cuman dalam prosesnya ya akan ada proses naik turun. Cuman trennya sudah mulai bergeser, mulai ke arah bullish. Nah kalau seperti itu, sektor apa yang diuntungkan? Ya, saya melihat ada beberapa sektor yang bisa jadi watchlist. Pertama, saya sudah info construction ini masih bisa jadi watchlist. Ya, saya udah info kemarin ya bahwa cek aja nih, kalau dia koreksi tapi masih di atas batas angka-angka yang saya kasih, berarti masih bagus. Construction, lalu propertinya juga bisa dilirik karena pergerakannya biasa relate, seirama. Ya, SMRA pada naik nih, CTRA. Hari ini juga pengumuman suku bunga masih ditahan di angka 3,5%. Masih jadi katalis positif. Ya, LPK, RA, SRI. Ini bisa jadi katalis semua. Ya, properti. Lalu sektor-sektor komoditi juga menurut saya masih bisa kita tradingkan. Terutama batu bara. Ya, Adro, ITMG, PTBA. Terutama ITMG ya. Yang menarik adalah ITMG. Karena dia beneran bisa breakout 15.700. Ya, jadi dia break, dia punya cup and handle nih. Aduh, salah gambar lagi. Ya, dia breakout, dia punya cup and handle. Jelas banget ini cup and handle-nya. Jadi dari teknikal yang paling confirm sementara ITMG yang blue chipnya. Ya, tapi kalau yang gorengan-gorengan, Doit belum sih ya. Indi. Ya, ini dia udah balik di atas, dia punya resisten kuat nih di sini. Dia udah balik nih, Indi. Bahkan IDI pun sudah tembus EMA 200-nya tuh. Jadi kalau mau second liner Indi, kalau mau spekulatif ITMG Adro, kalau mau judi ya mungkin kayak Fire. Fire ini kan ada hubungan juga sama batu bara gitu kan. Energi. Ya buat copet-copet, BOS juga tadi naik kan. Ya ini bisa coba spekulatif dilirik juga. Karena dari kemarin BOS juga udah naik banyak nih. Harusnya memang ada potensi dia technical rebound. Ya, jadi batu bara menurut saya masih bisa dilirik karena ketika confirm market bullish trend, maka harusnya emiten batu bara bisa dijadikan watchlist untuk dilirik. Oke, belum lagi ya metal-metal, nikel-nikel gitu kan, Antam, Inco, Tins, ya. Ini masih sektor andalan yang menurut saya masih bisa prospectable untuk kita trade. Ya, lalu seperti biasa tech sektor ya mungkin biasanya akan ada pergantian. Artinya karena dari awal tahun ya atau dari bulan Februari sampai sekarang sudah banyak tech yang bergerak. Mungkin dalam beberapa, kalau benar dugaan saya, mungkin dalam beberapa waktu ini tech akan mulai istirahat dulu. Ya, entah dia sideways atau entah dia consolidation atau dia koreksi bahkan gitu kan, koreksi parah. Nah di saat inilah sektor-sektor lama yang gak gerak jalan. Ya otomotif lah yang belum jalan, construction, property gitu kan, everything lah, infrastructure, ya commodity, coal, nickel, oil, CPO, sawit gitu kan, dan lain sebagainya mungkin akan ke-trigger. Jadi akan ada switching nih. Wah, tech stock atau health kan sekarang lagi istirahat nih. Health, tech, digital, tadi beberapa closing bank digital kurang bagus ya, BNBA kurang bagus, BKSW closingnya juga kurang bagus, INPC, BGTG closingnya juga kurang bagus gitu kan. Nah sehingga mungkin akan rotate dulu. Ya jadi ada bergilir lah. Nah mungkin sekarang giliran kayak misalnya contoh banking, technical rebound ya. Anda kalau tonton MB saya pasti Anda sudah serok BRI di area gap. Karena pas banget BRI tutup gap. Ya gitu kan.
banking, atau ya kalau mau banking besarnya Arto masih boleh. Ini kan banking masa depan gitu ya, pengganti BRI atau BCA atau BMRI atau BNI gitu. Atau kalau mau yang sentimental terkait Bukalapak masih ada MTech ya, ini masih bisa dilirik. Sisanya ya masih sama, gorengan-gorengan, third liner ya. Yang berbau-bau bank juga sebenarnya masih oke ya. Syariah gitu kan, PNBS ini good banget ya. Saya cerita sedikit deh untuk PNBS. Technicalnya breakout, dia punya falling wedge. Kalau nggak salah saya sudah bahas sih PNBS ya. Saya nggak tahu bahas atau enggak. Target 162 174, bisa lolos 174, 200 mudah harusnya. Ya. Dia akan break. Ini bisa kita bilang cup and handle juga loh. Bisa aja. Ini kan cup nih. Ya, lalu di cupnya handle-nya dia buat falling wedge, bisa jebol. Nah, itu pun baru breakout-nya. Itu dia baru breakout loh. Belum lagi space kenaikan after dia breakout. Jadi PNBS juga bisa masuk ini. Atau Anda yang mau bank-bank kayak Agro, Breeze, mungkin masih bisa. Cuman Agro mungkin udah ketinggian ya. Saya lebih suka mungkin Breeze. Anda bisa cicil nih ya. Jadi kalau memang hal ini terjadi dan market bisa bullish confirmation untuk bullish continuation ya, maka sektor-sektor ini bisa nelik. Tapi kalau sampai gagal, hati-hati. Sektor-sektor ini bisa ngeprank. Batubara bisa ngeprank, CPO bisa ngeprank, otomotif, construction bisa ngeprank. Tapi kalau tidak, saya yakin kenaikan market ini akan serempak, mayoritas itu naik. Cuman masalah mungkin ada naik lebih banyak atau enggak. Ya, paling kayak gitu sih. Oke. Nah, ini ada requestan ya kayaknya ya, tapi saya belum baca, coba sebentar. Saya akan coba yang menurut saya prospek ya. Sekaligus buat ini loh, apa namanya, buat watchlist besok gitu. Farmasi apakah masih prospek? Menurut saya masih, cuman rotate aja gitu. Sekarang healthcare, about health, about formation gitu kan, ini masih akan sideways atau konsolidasi gitu kan. Nah, kita switching dulu aja ke emiten yang baik ya. Oke, sebentar. Kalau habis average down, target SOS-nya berapa persen? Ya, SOS yang benar itu di area resist. Atau 3-5% boleh lah. Ya. Oke. Terus ini ada yang menarik ya. Bandarmologi NICL Nikel W. Ya, NICL ya, bukan NIKL. Nah, NICLW. Sesuai predik saya, ya. Ini prediksi saya ya, bisa tepat, bisa enggak. Yang penting Anda disiplin deh. Cuman menurut saya dia akan mulai ya potensi rebound dari besok. Jadi kalau memang besok misalnya dia auto reject bawah lagi, ya. Ini ada area di mana Anda bisa spekulasi buy. Karena ada first apa ya istilahnya? Ada satu support pertama yang sudah dia temui, yaitu di EMA 13. Ya. Nah, ini areanya nih. Nah, area 239 sampai 214 atau pas tengah-tengah 228, ini area potensi dia rebound. Harusnya, secara teori harusnya seperti itu. Nah, maka dari itu bisa jadi watchlist. Tapi apakah dia bisa turun lebih banyak lagi? Bisa. Cuman besok kita udah bisa masuk watchlist nih. Kalau sampai NICL bisa bangun, nah mungkin NICLW-nya bisa gerak. Karena dari kemarin belum gerak nih, dia cuma gerak di sini, itu pun geraknya nggak banyak. Ya, jadi bisa masuk ke dalam watchlist. Oke, NICL bisa. NICLW-nya juga bisa kalau mau. Ya. Oke, Same prospeknya gimana Same? Same masih oke, cuman hati-hati potential head and shoulders juga nih. Ya. Makanya Anda bisa batasin dulu di sekitar 600 kali ya. Karena kalau jebol 600 menurut saya jadi bahaya sih, teman-teman. Ya, hati-hati batasi di sekitar 595 600, karena kalau breakdown 600
Head and Shoulders confirm. Tapi menurut saya sih aman ya. Maksudnya MTech harusnya minimal di 620 ke atas pun udah ketahan. Cuman area sekarang posisinya masih nanggung gitu. Titik entry-nya agak nggak pas. Kalau mau coba entry untuk fast trade ya pakai technical. Nah, berarti area belinya berapa? Di 650 sampai maksimal 670. Ini area terbaik gitu. Atau kalau Anda mau tunggu breakout ya di sini 715 720. Ini area breakoutnya, buy on breakout. Atau buy on breakout pertama di 685. Tadi hampir sentuh. Nah, tinggal sesuaikan nih mau buy on breakoutnya di mana untuk fast trade. Trend masih up, ya nggak usah takut. Oke, saya rasa cukup lah ya. Mohon maaf nih yang belum kebales. Tadi saya udah kasih beberapa watchlist juga untuk outlook garis besar karena memang ada hal unik terkait market, makanya kita lebih banyak bahas kepada market. Ya, thank you teman-teman semua. Good luck, semoga dapat banyak benefit terutama untuk member VIP saya ya. Profit luar biasa juga untuk hari ini. Good luck, semoga penonton di sini diberikan profit selalu. Saya tutup, salam trader Academy, be silent, be patient, be cuan.